Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ropika. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Sri Mulia Banjarmasin. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar tata kelola teknologi informasi. Pengertian tata kelola teknologi informasi di sini secara umum ada pengetahuan. Secara umum pengetahuan dapat diartikan suatu informasi yang telah diketahui atas seseorang. Pengetahuan sendiri merupakan suatu informasi yang sudah dipadu dengan pemahaman serta potensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam di setiap pikiran seseorang. Para ahli juga banyak mengemukakan pengertian tentang pengetahuan tersebut. Salah satunya ada Pujawijana. Pujawijana itu mengatakan bahwa pengetahuan memiliki definisi dengan rangsangan terhadap alat terkait dengan indera penginderaan jauh dari objek tertentu. Ada juga Noto Atmojo, beliau menjelaskan bahwasanya pengetahuan memiliki arti yakni suatu kekuatan berupa yang didapatkan dari pengetahuan setelah orang tersebut. Dan di 2002, Noto Atmojo juga mengemukakan pengertian dari pengetahuan tersebut. Beliau mendefinisikan bahwa pengetahuan itu berupa ide atau hasil dari sebuah aktivitas atau perilaku manusia. Di sini ada juga jenis-jenis pengetahuan implisit. Sini saya jelaskan dulu pengetahuan implisit itu apa. Jadi, pengetahuan implisit itu adalah suatu pengetahuan yang tertanam yang masih berbentuk nyata. Misalnya seperti keyakinan pribadi. Bentuknya diam, sulit untuk dibagikan kepada orang-orang secara tulisan ataupun lisan. Contohnya seperti kemampuan mendorong sepeda motor. Secara umum kan mengenai bagaimana untuk bisa menaiki sepeda motor adalah badan harus dengan posisi seimbang. Yang mana jika kondisi sepeda motor ke kiri, maka kemudian diarahkan ke kanan. Lalu belok kanan, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengarahkan roda pertama ke bagian kiri sedikit. Sedangkan jika cenderung ke kanan, maka arahkan tajam ke kanan. Maka dalam hal ini untuk mengetahuinya tidaklah cukup untuk seseorang. Pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit sendiri merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasi atau tersimpan dalam bentuk nyata atau real, yakni berupa media atau sejenisnya. Hasil tersebut sudah diartikulasi dalam bentuk yang formal serta dapat relatif dengan mudah dibagikan secara luas. Contohnya seperti ensiklopedia atau Wikipedia. Ada juga pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris sendiri pengetahuan yang lebih mengedepankan pengamatan serta pengalaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengetahuan posteriori. Untuk mendapatkan pengetahuan ini memerlukan pengamatan yang harus dilakukan secara empiris atau rasional. Pengetahuan empiris sendiri bisa dikembangkan menjadi pengetahuan deskriptif, yaitu apabila seseorang melukiskan atau menguraikan dengan berbagai penjelasan berkenaan dengan semua ciri-ciri karakteristik serta efek yang terdapat pada objek empiris. Pengetahuan empiris itu sebenarnya bisa dapat dengan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya seperti terpilih menjadi pemimpin. Nah, maka itu dipastikan pengetahuan mengenai bagaimana manajemen organisasi. Ada juga pengetahuan rasionalisme. Kalau pengetahuan rasionalisme ini merupakan suatu pengetahuan yang didapatkan lewat akal. Contohnya seperti pengetahuan matematika. Hasil dari 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Tidak didapatkan dari pengalaman atau pengamatan empiris, tetapi lebih melalui pikiran yang kita itu berpikir secara logis. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, ada pendidikan, informasi, serta media.
ada juga tingkatan dari pengetahuan, yaitu kita mengetahui dulu, memahami, mengaplikasikan, serta menganalisis. Setelah itu kita mengevaluasi semuanya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.